Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, seluruh jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Hammas, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat amalan-amalan soleh yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan. Mudah-mudahan menghantarkan kepada derajat ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita cari, dan juga kita termasuk dari barisan di antara mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azakumullah. Pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian dari fikih muamalah, di mana pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang muqaddimah dari kitab itu. Pendahuluan dari apa itu yang disebut dengan muamalah, lebih kepada bagaimana memahamkan diri kita untuk bertransaksi, bermuamalah sesuai dengan syariat, agar apa yang kita jalankan dari roda ekonomi yang kita miliki adalah memang sesuai dengan apa yang ada di dalam Quran maupun di dalam sunnah. Karena satu ungkapan yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an terhadap penduduk Madinah, beliau mengatakan, tidak boleh kalian dagang di pasar Madinah kecuali kalian sudah mengerti tentang hukum jual beli Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalian mengerti mana itu jual beli dan mana itu riba. Sehingga orang yang tidak mengerti dengan muamalah asy-syar'iyyah, muamalah secara syariat, maka ia dilarang untuk menjadi penjual, sebagaimana juga pembeli. Maka kedua-duanya adalah komponen utama dalam roda perekonomian. Kalau ada orang yang jual, nggak ada yang beli juga bagaimana? Atau ada orang yang mau beli tapi nggak ada yang jual, maka dua-duanya memiliki kesempatan yang sama untuk ta'ammuk, untuk memperdalam ilmu agamanya di dalam masalah bab ini, sehingga ketika ia menjalankannya maka sama-sama mengerti terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Lalu kemudian peringatan yang juga sangat keras Allah sampaikan di dalam surah Mutaffifin, surah yang datang setelah urutannya setelah surah Al-Infitar. Ketika Allah mengatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Masih dilanjutkan pada ayat yang ketiga, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika kita mungkin tidak tahu siapa mereka al-mutaffifun, maka Allah jelaskan dua hal. Al-mutaffifun humul ladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Mereka itu kalau minta timbangan dari orang harus sempurna, enggak mau kurang, bahkan minta dilebihkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi kalau mereka nimbang untuk dagangan mereka sendiri, mereka kurangi. Mereka curangi timbangan itu atau mereka kurangi bobotnya dengan
trik-trik yang sudah mereka miliki, kecurangan-kecurangan yang sudah mereka persiapkan terhadap pembelinya, sehingga dengan alasan akan mendapatkan keuntungan berkali lipat atas kecurangan itulah pada akhirnya mereka melakukan tindakan itu. Maka Allah katakan wail. Wailun itu bermakna halak, yang artinya kerusakan. Maka pedagang yang seperti itu adalah pedagang yang rusak. Pedagang yang sudah dipastikan nggak akan mendapatkan keberkahan dari niaga yang dijalankan. 1 kilo pada akhirnya berkurang menjadi 8 on misal. Karena 2 onnya sudah ia modif sedemikian rupa. Memang timbangannya 1 kilo Pak. Coba nih lihat Pak, saksikan 1 kilo kan betul 1 kilo. Tapi begitu kita timbang sendiri dengan timbangan yang akurat ternyata kurang. Ya, sudah dikurangi 2 on. Lah kalau kemudian itu dikalkulasi dengan beberapa pembeli bahkan puluhan saja, dia sudah ngitung berapa keuntungan dari kecurangan yang dia lakukan. Dapat apa yang dia inginkan, tapi jangan berharap untuk mendapatkan apa yang Allah akan turunkan. Inilah pentingnya kita memahamkan diri tentang pelajaran apa yang disebut dengan fiqhul muamalah, sebagaimana pentingnya bagi kita untuk mempelajari tentang ilmu-ilmu yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pesan ini berdasarkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dari riwayat Imam Abu Hurairah yang punya nama Abdurrahman bin Sakhr. Apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina biha amara ar-rusula. Allah memerintahkan itu, artinya memerintahkan untuk sesuatu yang baik terhadap kaum mukminin, sebagaimana juga Allah memerintahkan untuk mencari yang baik-baik itu terhadap para rusul, terhadap para utusan Allah Subhanahu wa taala minal awal hatta al-akhir. Dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikon nyambut gawe, Pak. Diminta untuk kerja. Karena dengan pekerjaan itu menghasilkan sesuatu. Dan dari pekerjaan yang dipilih oleh para rasul itu semuanya juga berafiliasi kepada al-halal at-tayyib. Perkara yang halal juga yang baik. Kita tahu siapa Nabi Daud yang kerjaannya pandai besi. Kita tahu walaupun para rasul utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk umatnya, pekerjaan utamanya adalah penggembala kambing. Hatta Nabi, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi rasul, pekerjaan beliau adalah yang pertama berniaga, yang kedua adalah menggembalakan kambing. Dan ini yang kemudian dimiliki oleh para rasul. Tetapi yang perlu kita perhatikan, gembalaannya para rasul itu bukan hanya 1-2, tetapi banyak sehingga menghasilkan sesuatu dan pada akhirnya bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang berkecukupan atas apa yang Allah karuniakan. Nabi nyambut gawe, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam aja bekerja. Masa iya umatnya tidak mau bekerja, lalu kemudian mengharapkan emas intan permata datang dari langit seraya hanya berdoa? Kan nggak mungkin. Karena dari Rasul saja sudah ngajarin bahwa nek pengen duit ya kerja. Kalau memang mau kerja, ya insya Allah kamu dapat. Maka kalau ada orang yang pengen duit tapi tidak mau kerja, ya mbok sampai mati ora bakal teko, kecuali memang sudah jatah yang mungkin Allah berikan kepadanya, tapi tidak nggak setiap saat datang dengan cara yang demikian. Kalau ada orang yang seharian dzikir di masjid, lalu ada orang yang datang menghampirinya dengan memberi uang, itu hanya sekali 2 kali. Tapi nggak setiap hari. Maka kenapa Umar itu marah melihat orang yang duduk terus di masjid, ketika ditanya, ngapain kamu itu sepanjang hari, sepanjang waktu zikir terus? Aku lagi berdoa supaya Allah turunkan emas permata, supaya saya bisa kaya. Maka Umar marah seraya mengatakan, innas samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Langit itu nggak akan menghujani kamu, nggak akan menurunkan hujan emas ataupun perak. Kalau kamu pengen emas, kalau kamu pengen perak, cari dengan cara kamu bekerja. Ini yang kemudian juga disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah yang kita dapati di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhar rusul, wahai para utusan Allah, kulu minat thayyibat,
Makanlah kalian dari sesuatu yang baik, wa'malu salihah, dan bekerjalah atau beramalah dengan amalan yang baik. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku adalah zat yang maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi kalimat thayyib itu bisa saja dari sisi kualitas dan juga bisa diartikan bagaimana cara ia mendapatkannya. Ya, jadi kalimat halal dan thayyib merupakan dua kata yang tidak bisa dipisahkan, Pak. Halal tapi tidak, thayyib juga menjadi sesuatu yang haram untuk dimakan. Atau thayyib tapi tidak halal, bagaimana cara mendapatkannya juga tidak halal. Tidak boleh untuk dimakan, tidak boleh untuk dikonsumsi. Maka halal yang kemudian dari sisi perspektif fikih bisa diartikan halal untuk dikonsumsi, dan halal juga bagaimana cara mendapatkannya. Contoh saat ketika kita mengaplikasikan ayat ini, perintah yang kemudian Allah sampaikan kepada utusan Allah, kulu minat thayyibat. Min itu menunjukkan taba'id, menunjukkan sebagian. Artinya apa? Sebagian dari yang halal itu berasal dari makanan yang kemudian perlu diperhatikan dari sisi kehalalannya. Maka bagi orang mukmin, makanan yang halal itu harga mati, Pak. Tidak bisa dipilih-pilih lagi, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dimanapun kita berada, hatta sampai di negara kafir sekalipun, wajib bagi kita untuk mencari mana wisata kuliner yang halal. Kalau toh memang itu tujuannya, ingin cari makanan-makanan yang istimewa, mungkin yang di negara kita tidak ada, tapi juga tetap harus mengindahkan koridor syariah. Misalnya dengan ke Thailand gitu, ya harus tetap mencari di mana makanan halal untuk bisa dikonsumsi. Karena tidak mungkin di negara itu tidak ada yang halal. Ada yang menyediakannya, walaupun mungkin agak susah. Ya, agak susah. Sehingga keniscayaan bagi kita untuk memilih sesuatu yang halal, sesuatu yang thayyib, agar keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara khusus Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yumiddu yadayhi ila as-sama. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya. Jadi setelah beliau membacakan dua ayat dari Al-Qur'an, lalu kemudian beliau melanjutkan hadis atau membicarakan apa yang beliau sampaikan. Kemudian Rasul menyebut dalam hadis ini apa yang beliau sebutkan, ar-rajula, seseorang, yutilus safara, yang kemudian memperlama perjalanannya, asy'atha aghbar, yang kemudian orang yang seperti kusut, kemudian mukanya masam, kemudian yumiddu yadaihi ilas sama, lalu kemudian ia tengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, kabulkan permohonan hambamu ini. Tetapi kalau kemudian Rasulullah mengatakan mat'amuhu haram, apa yang ia makan itu haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya juga haram. Wa malbasuhu haramun, dan juga pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Maka Rasulullah mengatakan, bagaimana doanya akan diijabah oleh Allah kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Sehingga illah, alasan yang dikemukakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa kita diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal, terus kemudian juga yang thayyib, yang baik, itu karena Rasulullah mengatakan orang yang kemudian dari tiga perkara yang disebutkan, makanannya, minumannya, pakaiannya haram, entah itu dari hasil mencuri, hasil ghasab. Ghasab itu berarti pakai barang orang, Pak. Tapi enggak niat dicuri. Cuma dipakai sementara waktu, nanti dikembaliin. Tapi mbuh kapan waktu nih? Itu pun nek inget, nek eling. Ya.
Ya iya makanya nek eling ya. Nek eling, nek ora eling ya berarti seolah-olah jadi pemiliknya. Itu yang namanya ghasab, Pak. Dan biasanya perihal ghasab itu kental dengan dunia pesantren. Ya, kental dengan dunia pesantren, asal cumut, asal jupuk biasanya. Maka biasanya kalau ada santri baru yang nelpon orang tuanya, yang dikeluhkan itu ya sendalnya yang hilang, embernya yang hilang, lemarinya yang jebol, ya terus apa nih Pak? Kaos kaki pasti ketuker, sepatu hilang, ya keluhan-keluhan itu yang kemudian muncul di lembaga-lembaga yang kemudian ada di tempat kita, entah itu pesantren ataupun lembaga pendidikan yang berbasis boarding. Dan ini yang kemudian menjadi fenomena yang dari awal mestinya harus sudah disampaikan oleh para asatidnya bahwa yang namanya ghasab itu ndak boleh. Ya, sehingga santri itu harus dengan disiplin untuk kemudian memakai dan juga memelihara kepemilikannya masing-masing, sehingga tidak ada lagi barang yang tertukar, nggak ada lagi anduk yang dipakai oleh orang lain, ya apalagi CD gitu ya. Ya celana dalam tukar sama orang itu udah biasa. Maka hal yang demikian mempengaruhi terhadap keberkahan atas ilmu yang sedang dicari. Sampai seperti itu, Pak. Kenapa? Karena ketika Rasulullah mengatakan, kamu bisa lihat orang yang pakaiannya haram, yang makanannya haram, yang minumannya haram, lalu kemudian doanya akan diijabah. Ora bakal. Bahasanya gitu. Fa'anna yustajab. Yani fa'anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Maka aneh bin ajaib. Kalau ada orang berangkat haji tapi dari hasil korupsi misal. Ada orang berangkat umroh dan haji bahkan dengan sekeluarganya tapi dari hasil judi misal. Apakah kemudian doanya akan dikabulkan? Ya bakal dikabulkan. Tapi sah nggak hajinya? Ya sah. Maka dua hal yang berbeda. Kalau ditanya Pak Ustadz, kalau ada orang yang berangkat haji dengan biaya korupsi, ya korupsi dari dana bansos misal, dana bantuan sosial atau dari COVID misal, ya sekian miliar, lalu dipakai untuk menghajikan se-RT, ya biasanya kalau ada orang tanda-tanda royal itu biasanya kayak gitu Pak. Ngerasa bukan duitnya sih. Ya, bukan ngerasa dari duitnya, maka kayaknya sosialnya tinggi, padahal habis ngerampok uang rakyat misalnya. Lalu memberangkatkan haji keluarga besarnya sampai ke sana. Lalu pelaksanaan ibadah hajinya sah nggak? Selama tidak ada perkara yang dia rusak, mulai dari perkara rukun, wajib dan kemudian sunnahnya, atau bahkan perkara yang haram dia tidak lakukan, perkara makruh juga dia jauhi, ya sah. Tapi apakah diterima oleh Allah? Ya enggak. Gitu. Kenapa? Karena dari sesuatu yang haram itu yang kemudian mempengaruhi terhadap batalnya secara maknawi ibadah haji yang dikerjakan. Seperti orang sedekah dari harta yang haram. Misalnya dia mencuri, lalu kemudian diambil nisabnya, presentasinya bahwa hasil curian itu sepertiganya saya sedekahkan, 3/4-nya untuk saya misal. Kan lucu Pak. Ya, aneh. Ada orang yang mencuri tapi masih juga memperhatikan sepertiganya untuk siapa, sepertiganya untuk siapa misal, atau 3/4-nya untuk siapa. Pencuri yang bersyariah. Iya. Saya mikir nasib wong gitu Pak ya. Bahkan dari hasil pencuriannya dia hitung setiap hari, nanti di akhir tahun lalu dikeluarkan zakatnya. Sebagai apa? Sebagai pembersih dari hartanya. Ya 2,5% ya. Baik, jadi ini sebuah keniscayaan Pak. Maka makanan yang kita konsumsi, makanan yang kita berikan kepada anak dan istri itu menjadi sebuah keniscayaan untuk tidak boleh lepas dari kata halal dan thayyib. Baik. Kemudian selanjutnya tema yang juga kita akan angkat adalah tentang at-targhib fil bukhuri fi talabi rizqi. At-targhib itu artinya motivasi. Ya, yang diberikan oleh Islam kepada kita itu untuk fil bukur. Bukul itu gasik, Pak. Ya, untuk bergegas dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pepatah yang sering kita dengar, kalau cari rezeki itu mbok yang gasik, ya, jangan siang-siang keburu rezekimu kepatok ayam gitu. Nah, itu ternyata juga ada di dalam Islam. Sebagaimana yang disampaikan dari hadis Sakhar bin Wadda'ah Al-Ghamidi, seorang sahabat Rasul, ketika beliau mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa.
Jadi doa beliau untuk kita itu luar biasa, Pak. Sampai hari ini kita masih didoain oleh Rasul. Artinya dari dulu sejak Rasul masih hidup, itu sudah doain umatnya. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Allahumma barik li ummati fi buku riha. Jadi siapa orang yang mencari rizki di waktu pagi, dia masuk dalam doa ini. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Allahumma ya Allah, barik li ummati. Berikanlah keberkahan kepada umatku fi bukuriha dalam mencari rizkinya di waktu pagi, bukur. Ya, jadi waktu pagi. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, anjuran bagi kita untuk mencari rezeki yang kemudian Allah sudah sediakan adalah sebuah keniscayaan yang kemudian juga dikaitkan dengan waktunya. Ya, kalau kita cari rezeki agak siangan, ya tentu juga dapatnya mungkin nggak bisa maksimal sebagaimana orang yang carinya pagi. Tapi bukan berarti juga mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat keberkahan itu, Pak, ketika Rasul mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, itu harus senada seirama dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau ada orang yang gasik cari duit tapi ternyata ninggalin sholat subuhnya, ya berarti tidak berkah. Bahasa logisnya begitu, bahasa sederhananya begitu. Memang betul, dia cari duit pagi-pagi hari, menembus kegelapan malam, supaya apa? Supaya dapat apa yang dia cari dari pasar. Karena kalau telat dikit dia keluar, maka dia nggak dapat. Misal cari sayur-sayuran gitu ya di pasar induk begitu. Tapi ternyata ia ninggalin sholat subuhnya. Bahkan ketika nyampe rumah waktu masih ada, ternyata juga sibuk dengan urusan dagangannya karena ibu-ibu sudah nunggu. Kalau sudah seperti itu, niaga macam apa yang kemudian kita ingin dapatkan, tapi ternyata melalaikan satu pahala yang begitu amat besar yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahalanya nggak gemen-gemen loh, Pak. Pertama, pembeda antara orang munafik sama orang mukmin itu adalah di sholat subuh dan sholat isya-nya. Yang kedua, keutamaan orang yang bisa melaksanakan ma qablal fajr dalam artian 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu seperti ia mendapatkan dunia dan seisinya. Artinya orang yang kaya itu adalah orang yang memang biasa sholat subuh. Apalagi kemudian dikerjakan sebelumnya, yaitu dengan sholat 2 rakaat sebelumnya. Maka kenapa 2 rakaat sebelum sholat subuh itu masuk kategori dari perkara sunnah muakkadah dan masuk dalam rumpun 12 rakaat yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 12 rakaat itu kata Rasul, siapa yang bisa istiqomah, ya, minimal 40 hari saja, maka Allah akan bangunkan satu rumah di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Kalau di total 12. Di waktu duhur, Pak. Maka kenapa begitu amat berat dan janji Rasul itu tidak main-main? Karena memang sedikit orang yang bisa istiqomah. Kita tanya kepada diri kita masing-masing, sampai segede ini, apakah kita biasa melaksanakan sholat sebelum duhur 4 rakaat? Maka jawabannya jarang. Ya, kenapa? Karena selalu mepet waktu sholat duhur, sehingga untuk sholat 2 rakaat sebelum duhur aja susah. Gitu. Tapi kalau kita istiqomah, oh ya saya pengen ngejar satu rumah di surga dengan ukuran tipe 70, ya ukuran 70, berarti saya harus sholat, ya saya harus datang ke Masjid Al-Hamas lebih awal, supaya alokasi waktunya cukup, yaitu 4 rakaat sebelum duhur. Sehingga kenapa estimasi waktu antara adzan dengan iqamah itu memang idealnya 10 menit. Atau kalau subuh mungkin agak dipanjangin jadi 15 menit atau 20 menit. Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan kepada orang yang ingin menyempurnakan sunnahnya. Ya, jangan sampai kita disalahin hanya gara-gara waktu alokasi sebentar, sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur bagi yang ingin mengerjakannya. Jazakallah khair. Jadi ini yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga perintahkan kepada Rasul, sehingga dari hadis Abdullah bin Sarjas bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, as-simtul hasanu. Jadi ada 3 hal yang melekat ada pada diri para nabi, Pak, yang itu juga mestinya bisa kita ikuti. Karena kalau kita tidak mengikuti nabi sebagai qudwah kita, pertanyaannya kita akan menginduk dan mengikuti siapa? Ya. Jadi kalau Rasul sudah mengatakan demikian, as-simtul hasanu, sin mim ta,
Bimana al-akhlaq at-tayyibah atau al-akhlaqul karimah. As-simtul hasanu, akhlak yang baik. Kemudian wattau adatu, dan kemudian cermat. Wal iktisadu, dan juga tidak berlebihan. Juz'un min arba'atin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Jadi akhlak yang baik, lalu kemudian berhati-hati dalam melakukan aktivitas, dan kemudian yang ketiga hemat. Al-iktisad itu berarti orang yang hemat, enggak berlebih-lebihan. Jadi kalimat iktisad itu dalam artian efektif dalam menjalankan sesuatu, enggak berlebih-lebihan. Kalau makan ya enggak nyampe buang-buang, kalau minum ya seperti itu, kalau pakaian ya juga sama. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akhlak yang baik, lalu kemudian cermat dalam bertindak, kemudian tidak berlebih-lebihan, adalah merupakan bagian dari sifat nubuwah yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Jadi sifat dari nabi itu begitu, Pak. Ya, akhlaknya baik, kemudian juga hati-hati dalam bertindak. Hati-hati, Pak, orang sembrono gitu maksudnya. Ya, wattau adatu itu diartikan tidak sembrono. Jadi cermat dalam melakukan aktivitas. Maka kenapa Rasulullah mengatakan al-ajalatu minasyaiton? Tergesa-gesa itu memang bagian dari konspirasi setan yang akan menjebak manusia dalam melakukan aktivitas, terutama ibadahnya. Maka kenapa ibadah yang dilakukan dengan tergesa-gesa itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Karena memang Rasul tidak pernah melakukan yang namanya ibadah dengan cara tergesa-gesa. Nek cara wong Jawa ki kesusu, Pak. Kesusu. Dalam artian cepat-cepat. Maka ibadah itu enggak identik dengan cepat-cepat, karena ada kata kunci yang harus kita dapatkan, yaitu al-khusyu' wa tumakninah. Khusyuk dan tumakninah. Dan khusyuk dan tumakninah itu hanya bisa didapatkan dengan gerakan yang bersahaja. Bersahaja itu ya berarti enggak terlalu pelan dan juga tidak terlalu cepat. Terlalu pelan juga kadang megelge. Nggih. Terlalu lama dan terlalu pelan itu juga tidak membuat nyaman. Ada imam yang itu kadang buat jamaah gerem gitu ya. Kalau orang Jawa itu kemetak, Pak. Nggih. Kemetak itu pengen ngetak imamnya itu karena memang setiap gerakan itu lama betul, apalagi waktu duduk di antara dua sujud. Iya memang betul, jagong gitu, duduk. Tapi jangan terlalu lama. Duduk di antara dua sujud itu seperti duduk tahiyat awal. Maka begitu selesai, jamaah nanya, Pak Imam, jenengan kena duduk di antara dua sujud itu apa yang dibaca kok bisa sampai lama? Iya enggak ada, kata dia. Lah kalau enggak ada kok bisa lama banget? Sujudnya juga lama betul. Sujudnya lama, iktidalnya lama. Kalimat lama itu yang pada akhirnya masuk ke dalam perbuatan israf, berlebih-lebihan. Jadi terlalu cepat juga ndak bagus, terlalu lama gitu juga ndak bagus. Maka gerakan yang bersahaja itu sampai-sampai para ulama mengatakan duduk sebelum kalian lanjutkan ke gerakan berikutnya itu seolah-olah kalian membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Seolah-olah, walaupun kita tidak membaca itu. Jadi contoh, setelah kita rukuk kan kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, lalu dibaca dengan doa seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, lalu kemudian iktidal. Nah, ketika kita sudah membaca itu, maka berhenti sebentar, seolah-olah ketika kita berhenti itu kita baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, lalu kemudian iktidal. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu atau rabbana lakal hamdu. Kalau mau dilanjutkan sunnahnya mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Setelah itu selesai, duduk. Duduk itu dalam artian berdiri sebentar, seolah-olah kita baca lagi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, baru kemudian sujud. Nah, itulah yang akan menimbulkan gerakan yang bersahaja di dalam salat, tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat. Itu yang kemudian menjadi bagian dari ciri
para rasul termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu at-tau'adah. At-tau'adah itu dalam artian pekerjaan yang dilakukan itu tidak cepat-cepat, Pak. Sehingga ini yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Farid dalam buku beliau Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq, poin yang kelima, ya, poin yang kelima yang beliau sampaikan setelah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yaitu pintu syahwat, pintu amarah, pintu lobak terhadap dunia, rakus, kemudian hasad. Maka beliau mengatakan yang kelima ini juga pemicu di mana setan begitu amat mudah menguasai hati manusia, yaitu al-ajalah, tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Maka kenapa dalam bahasa Arab, jenengan bisa buka kamus. Kenapa? Roda, entah itu roda motor, entah itu roda mobil, bahasa Arabnya adalah ajalah. Karena dengan roda yang terpasang di kendaraan itu kita bisa berlari kencang. Enggak ada roda, jenengan bisa jalan pakai mobil. Enggak kebayang, Pak. Kalau bisa jalan berarti yang jenibrit yang bantu sampean itu, ya. Maka kenapa dalam bahasa Arab yang namanya roda itu ajalah? Ya, kenapa? Karena dengan roda itu kita bisa berjalan cepat, sebab dengan kendaraan itu. Maka yang disampaikan oleh Ahmad Farid, pintu yang kelima yang biasa dipakai oleh setan untuk mendobrak hati manusia dan menguasainya adalah dengan tergesa-gesa itu. Jadi kalau ada orang yang sholat dengan tergesa-gesa, ada orang yang melakukan aktivitas di luar sholat juga dengan tergesa-gesa, itu yang main sudah setan, Pak. Ya, maka kenapa kalau drive nyupir dengan tergesa-gesa, setan, Pak, yang nyupir, Pak. Ya, dikendalikan oleh setan maksudnya. Ini supir ya tetap uang. Ya, tetapi mungkin sudah dikuasai pikirannya, hatinya oleh setan dengan apa? Terburu-buru. Sehingga banyaknya kecelakaan yang terjadi itu sebab karena overleaping lah bahasanya gitu ya, terlalu cepat. Tapi kalau orang itu berkendaraan dengan bersahaja, misal di depan ada orang yang berhenti ngerem mendadak, kita masih bisa antisipasi. Kalau jenengan kecepatan di atas 80, lalu kemudian ada orang yang ngerem mendadak, kira-kira bisa antisipasi enggak? Positif enggak bisa. Ya, ada orang nabrak mobil, Pak. Jadi mobil itu sudah mau masuk ke area parkiran, ternyata dari arah samping ada motor dengan kecepatan lumayan agak tinggi nabrak pintu bagian samping, jebret, hancur, Pak, pintu bagian samping. Begitu ditanya kecepatan berapa kamu itu sampai kayak gitu, kan tahu ada mobil masuk dan dari arah kejauhan itu. Sementara jalan itu dalam posisi lurus, Pak. Kecuali kalau jalan bengkok mungkin nggak ngerti atau telat dia antisipasinya. Lah kalau jalan lurus itu setengah kilo dari sini pun sudah kelihatan, oh ternyata ada mobil mau masuk. Mestinya kan kita pelan-pelan, itu malah enggak, Pak. Jadi bahasanya matamu picek gitu. Sampai ada orang ngomong gitu. Saya nggak ngebut kok, Pak, kata dia. Terus ditanya, nggak ngebut itu kecepatan berapa? Seingat saya tadi kecepatan itu 70, Pak. Ya Allah, 70 nggak ngebut jaraknya. Nggak ngebut itu kalau 40, itu nggak ngebut, Pak. Apalagi 20, nek 20 orang jalan, Pak. Ya. Minimal 40 lah. Kalau 40 itu orang bisa mengendalikan kendaraan. Inilah yang dimaksudkan sifat dari Nabi itu tidak tergesa-gesa, cermat dalam bertindak. Seperti yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ketika beliau naik kendaraan hewan gitu ya, seperti kuda, beliau ditanya oleh orang yang ada di bawahnya, "Wahai Imam, jumlah kaki keledai yang kau naiki itu ada berapa?" Beliau itu tidak jawab langsung, 4 gitu. Enggak, Pak. Saking cermatnya Imam Syafi'i, beliau turun, beliau ngitung 1, 2, 3, 4, baru dijawab 4 gitu. Kecermatan beliau. Maka istihad yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu adalah istihad yang memang sudah dilakukan dengan proses yang tinggi, dengan proses yang begitu amat ketat. Maka kenapa istihad para ulama di dalam madzhabul arba'ah, mulai dari Imam Abu Hanifah sampai yang paling buncit Ahmad Ibnu Hanbal, kalau toh memang mereka salah, kalau toh memang mereka salah, atau paling tidak pendapat mereka lemah, lalu pendapat yang lain kuat, mereka tetap dapat pahala 1 dari Allah. Jadi yang namanya ulama mujtahidun itu tidak ada yang berdosa, Pak. Kenapa? Karena Allah mengapresiasi, Allah menghargai betul dari hasil jerih payah pikiran mereka. Yang kemudian pada akhirnya hasil yang kemudian mereka dapatkan dan kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Karena kalau sudah melahirkan madhab pasti ada pengikutnya.
Sehingga ketika sudah ada pengikutnya, maka pengikut yang lain tidak boleh mengklaim bahwa kamu salah, saya yang benar. Ini yang kemudian ada di dalam ranah para ulama mujtahidin ketika mereka melahirkan produk-produk hukum yang pada akhirnya diikuti oleh orang yang hidup di akhir zaman. Kemudian yang ketiga, iktisad. Maka kenapa ilmu ekonomi itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab itu namanya ilmul iktisad, yaitu ilmu ekonomi. Apa maksudnya iktisad itu? Orang yang belajar ilmu ekonomi itu biar cermat dalam memanage, ngatur keuangan yang dimiliki supaya ndak boros. Kalau ada uang yang masuk sekian, keluarnya sekian. Jangan sampai besar pasak daripada tiang akhirnya berutang, banyak utang, sehingga dia tidak tenang dalam menjalani hidup karena ternyata banyak utangnya daripada pendapatan yang dia dapatkan. Ya, kebanyakan gaya lah gitu ya. Kebanyakan gaya. Gaji 10 juta tapi utangnya atau angsuran yang kemudian yang harus dia pikul per bulan itu di atas 10. Ya jelas mengkek-mengkek. Ya, mumet, Pak. Di Jakarta itu pernah ada cerita yang kemudian mencuat. Bagaimana ada orang dengan gaji gede tapi nggak menikmati hidup. Selalu dikejar-kejar hutang. Kenapa? Karena memang hutang yang dimilikinya jauh lebih besar daripada gajinya. Padahal gajinya 50 juta, Pak. Kita aja nggak ada yang segitu. Setengahnya aja nggak ada kita. Sepertiganya aja nggak ada. Gaji per bulan 50 juta masih kurang, Pak. Sebelum gajian ke bulan berikutnya sudah minjem duit ke kawannya. Dengan gaji 50 juta pinjem duit ke kawannya untuk apa? Untuk biaya kehidupan sehari-harinya. Kenapa? Karena memang dia kredit mobil, kredit rumah, yang dimana kredit mobil itu juga harganya milih mobil yang mewah. Yang angsurannya mungkin per bulan 15 juta, 20 juta, atau mungkin ada yang 30 juta. Belum rumahnya. Ini yang kemudian tidak iktisad di dalam memanage keuangan yang dimilikinya. Maka di antara ciri Nabi yang ketiga itu adalah al-iktisad, yaitu adamul israf, ya tidak berlebih-lebihan. Kemudian ini masih berbicara tentang motivasi-motivasi yang disampaikan oleh Syekh Abu Malik dalam buku beliau. Saya ambil dari buku Sahih Fiqh Sunnah yang secara fokus juga pada jilid ini membahas tentang masalah fiqhul muamalah. Kemudian berikutnya hadis dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, la tastabti'u ar-rizqa fa innahu lam yakun 'abdun liyamuta hatta yablugha akhiru rizqin huwa lahu fa ajmilu fit talab. Jadi beliau mengatakan la tastabti'u, janganlah kalian berputus asa ar-rizqa dalam mencari rezeki. Jangan pernah putus harapan, terus cari dan terus mencari. Kalau hari ini gagal, besok berusaha untuk cari. Kalau kemudian besok gagal, ya terus bercari sampai dia ketemu pola yang pas dalam mencari ekonomi yang pada akhirnya menghantarkan kepada keistiqomahan hidup. Fa innahu lam yakun 'abdun, maka tidaklah ada pada diri seorang hamba Allah liyamuta sampai dia mati hatta yablugha akhiru rizqin, sampai kemudian ia sampai kepada batasan rizki yang Allah berikan kepadanya, baru Allah matikan. Maka kalau ada saudara-saudara kita yang mati, jatah rizkinya sudah habis, Pak. Jatah rizkinya sudah habis. Jadi misalnya Allah sudah nyeting bahwa jatah rizki si fulan itu dari mulai dia lahir sampai dia mati itu misal 100 juta. Begitu sudah habis 100 juta, ya langsung Allah matikan. Kenapa? Jatah rezekinya wis entek, habis. Gitu. Artinya kalau tetap dipaksakan jatah dia 100 juta dan ternyata masih Allah hidupkan, berarti di Lauhil Mahfuz harus dirubah lagi itu. Ya, harus ditambah lagi. Isi saldo. Isi ulang. Maka jenengan perhatikan orang-orang itu kalau kaya kan cepat mati nih, Pak nggih. Uang kok nek wis usia 40 tahun, lalu kemudian kok uripe wis mapan kuwi dilukne kayane mati kuwi, gitu. Kenapa? Karena memang duitnya banyak, Pak. Bapak perhatikan, kenapa orang-orang kaya itu, ya orang-orang kaya kebanyakan itu. Kalau memang hidupnya sudah enak, makmur gitu, kok cepat mati nih? Karena memang jatah rezekinya sudah habis. Maka kenapa ke orang yang sedikit rezekinya memang panjang umurnya? Ya karena memang Allah berikan kepada yang bersangkutan itu
mitir-mitir gitu, dikit sampai kemudian batas usia yang 70 tahun, 80 tahun gitu. Sehingga kalau ada mbah-mbah yang umurnya 94 tahun yang memang jatah rezekinya masih ada. Ya, sampai jenengan kok ya ora mati-mati to mbah gitu. Ya memang bahasanya dari apa yang disampaikan oleh Rasul itu dia tidak akan mati sampai umur yang dikaitkan dengan rezekinya sudah klop. Gitu ya. Jadi kalau misal kita lihat orang-orang yang panjang umur ya memang batas rezekinya belum habis. Jadi sampai ada batasan maksimal. Kalau sudah maksimal dari Allah Subhanahu wa taala cukupkan, ya sudah habis. Ya, maka kalau ada orang yang cari rezeki dengan cara yang tidak halal itu berarti mempercepat proses kematiannya. Gitu, ya, mempercepat proses kematiannya. Contoh gini, dulu pernah kita analogikan, Mbak. Allah misal ngasih jatah rezeki kepada kita itu 2 miliar. Mulai dari kita lahir sampai kita mati. 2 miliar misal. Kalau kemudian jatah 2 miliar itu dicari dengan cara yang halal, ya terus begitu. Kita nikmati dari apa yang kita dapatkan adalah juga dengan keberkahan dan ketenangan. Tapi kalau ada orang yang mempercepat jatah rezekinya dengan cara yang tidak halal, 2 miliar dengan cara dia korupsi, misal yang 1 miliar dia dapatkan dengan cara yang halal, lalu kemudian yang 1 miliar dengan cara korupsi. Begitu 1 miliar dia dapatkan dengan cara korupsi, sudah genap atau belum? Iya sudah, berarti 2 miliar sudah cukup, malaikat Israel segera datang. Gitu. Ngoten Mbak caranya. Maka kenapa mestinya para koruptor itu harusnya dikasih hadis masalah ini. Kamu itu nggak usah kesusu, kamu nggak usah cepet-cepet pengen dapat banyak duit. Santai aja bro, ya supaya kamu nggak cepet mati. Ngoten. Ini para koruptor jane kon ngaji jane, ya ben ora kerjane nyolongi duit wae. Boleh, siap. Jadi ini beberapa hadis yang kemudian kita kaitkan untuk motivasi kita dalam masalah tolabul ma'isyah, mencari rizki yang kemudian diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Baik, ini yang bisa kita bahas bahwa rizki itu unik, rizki itu secret, rahasia yang hanya diketahui oleh Allah, tapi kewajiban kita untuk terus mencari dan terus mencarinya karena larangan dari Rasul la tastabti'u ar-rizqa. Jangan berputus asa dari rizki Allah. Wallahu minkum, mari bersama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.